Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan sebagian yang lain lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din." Dan demikianlah kami jadikan sebagian rasul itu lebih utama daripada sebagian rasul yang lainnya. Allah jadikan ulul azmi lebih utama daripada rasul-rasul yang Allah utus. Dan Allah jadikan di antara ulul azmi itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling mulia. Demikian pula Allah menjadikan sebagian tempat itu lebih utama daripada tempat-tempat yang lainnya. Allah jadikan sebagian masjid lebih utama dari masjid-masjid yang lainnya. Allah jadikan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa itu lebih utama daripada masjid-masjid yang lain yang ada di seluruh muka bumi ini. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka setara dengan dia sholat 100.000 kali di masjid-masjid yang lain selain daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Demikian pula para jamaah sekalian, Allah mengutamakan sebagian bulan lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya Allah jadikan bulan-bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 11 bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Apa yang menyebabkan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya atau daripada hari-hari yang lainnya? Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama, di antara sebab kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau kenapa bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya, karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita yang mulia. Allah turunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang mana Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, apa itu hari ini? Yaitu hari di mana Nabi SAW melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Tepatnya puncak ibadah haji itu terjadi pada tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Allah sempurnakan agama kita di bulan yang mulia ini. Allah tidak menyempurnakan di bulan-bulan yang lainnya, tapi di bulan yang mulia ini. Oleh karenanya pernah dikatakan oleh seorang Yahudi, tatkala orang Yahudi bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana orang tersebut mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat di dalam Al-Quran? Apabila ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya di dalam agama kami." Maka Umar berkata, "Ayat apa itu?" Lalu dia mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan." Kenapa demikian? Karena agama mereka tidak pernah Allah turunkan ayat yang semisal dengan ini. Tidak pernah Allah jadikan agama mereka agama sempurna kecuali agama Islam. Dan itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ini hal yang sangat-sangat jarang diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Kita tahunya hanya
bahwasanya ayat terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Tapi kita lupa di mana turunnya ayat itu. Itu tatkala Nabi berkhutbah di hadapan para jamaah haji yang dikenal dengan istilah khutbatul wada, yaitu khutbah ketika haji wada, di mana Nabi SAW ketika berkhutbah mengatakan, ya ayuhan muslimin, wahai sebagian kaum muslimin, wahai seluruh kaum muslimin yang ada di sini, ala balagtum, aku telah menyampaikan seluruh risalah ini. Kullu syai'in yuqarribuka minal jannah wa yubaiduka 'anil nar qad buyyina lakum. Segala apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga, yang menjauhkan kalian dari api neraka, semuanya telah aku jelaskan. Allahumma syahad. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah saksikanlah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hatta tayri yuqallibu janahihi fis sama' illa qad buyyina ilmuhu. Sampai-sampai burung yang terbang di langit yang mengapakkan kedua sayapnya, semuanya telah dijelaskan ilmunya oleh Nabi SAW. Maka pantaslah kenapa Allah menurunkan ayat ini, karena agama Islam sudah disempurnakan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kenapa bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang sangat utama, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat istimewa, terutama 10 hari di bulan Dzulhijjah? Karena terdapat satu puasa yang itu puasanya tersebut memiliki pahala yang luar biasa. Tidak ada puasa sunnah yang pahalanya lebih besar daripada puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu yang kita kenal dengan puasa Arafah. Kata Nabi SAW, siyamu Arafata, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah, di mana jamaah haji lagi wukuf di padang Arafah. Kata Nabi SAW, ahtasibu Allah, aku berharap Allah akan mengampuni ayyukafira sanatan lati qabla wa sanatan lati ba'da. Allah mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tidak ada puasa sunnah yang pahalanya lebih besar daripada ini. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, itu pahalanya hanya menghapuskan setahun dosa yang telah lalu. Adapun puasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu. Kalau kita mencari, tidak ada puasa yang lebih besar pahalanya daripada puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu akan terjadi pada esok hari, pada hari Sabtu. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kami menghimbau kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini puasa sunnah, tapi ingat, keutamaan yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Ini ibarat kata ibadah yang lembur yang kita lakukan untuk kita menambah ibadah Ramadan kita. Kenapa dalam masalah dunia, tatkala ada seorang pimpinan mengatakan kepada kita, engkau kalau mau lembur 8 jam, aku berikan kamu gaji segini. Kenapa dalam urusan dunia kita sangat antusias? Kenapa dalam masalah akhirat kita tidak lebih antusias lagi? Bukankah kita ini manusia yang tidak lepas dari dosa? Bukankah setiap hari kita melakukan dosa? Bukankah tatkala kita keluar dari rumah kita menuju tempat kerja kita, dosa yang menunggu kita itu sudah ada sangat banyak sekali. Baik di jalan, di tempat kerja, baik yang disumberkan oleh mata, telinga, kemudian hati kita, lisan kita. Maka ini kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Dengan puasa sehari, Allah menghapuskan dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani amma ba'du. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kenapa bulan Dzulhijjah ini bulan yang istimewa? Terutama 10 hari di bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa, dikarenakan pada bulan ini darah-darah sesembelihan paling banyak dialirkan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berkurban mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 yang kita kenal dengan istilah Yaumun Nahr, sedangkan tanggal 11, 12, 13 kita kenal dengan istilah Ayyamut Tasyrik. Di antara kemuliaan tanggal 10 sampai tanggal 13 ini, Allah melarang kita untuk berpuasa. Kenapa demikian? Supaya kita bisa menikmati kurban yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya jamaah sekalian, kurban yang kita kurbankan, kambing yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih, darah yang kita alirkan dari hewan-hewan kurban kita, itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala.
Daging yang kita persembahkan itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi yang Allah ingin lihat dari kita, sejauh mana kita taat kepada Allah. Tatkala kita memiliki rizki, kita mau berkorban di jalan Allah atau tidak. Niat yang sampai kepada Allah, ketakwaan yang sampai kepada Allah Ta'ala, bukan kurban kita. Oleh karenanya para jemaah sekalian, di sini ada suatu nasihat kepada kita. Tatkala kita berkurban, hilangkan sifat di dalam diri kita ini ingin dikatakan orang yang mampu berkurban, orang yang dermawan dalam berkurban, orang yang segalanya dalam segala hal dalam masalah berkurban. Hilangkan semua itu. Murnikan hati ini hanya untuk mengharap pahala di sisi Allah. Tatkala Anda berkurban, hanya ingin dikatakan mampu berkurban, hanya ingin dikatakan orang dermawan dalam berkurban, maka yang Anda dapatkan apa yang Anda inginkan, pahala tidak didapatkan dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan jemaah. Subhanallah, sungguh sangat mulia agama kita ini. Agama yang luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk tunduk dan menghambakan diri hanya kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan melarang kita untuk menundukkan diri kita kepada sesama makhluk, karena makhluk tidak bisa memberikan apa-apa. Oleh karenanya, Anda yang memiliki rizki, yang memiliki kesempatan untuk berkurban, berkurbanlah, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan ahabbu a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Kebahagiaan yang paling utama yang Allah sangat cintai tatkala engkau berbagi kebahagiaan dengan satu orang muslim. Bagaimana sekarang kalau Anda berkurban, Anda berbagi kebahagiaan dengan jutaan fakir miskin yang mereka tidak mampu membeli daging, karena Anda memberikan kurban mereka bahagia. Subhanallah. Ini suatu yang sangat luar biasa. Apa yang menyebabkan kita tidak mau berkurban? Sudah jelas firman Allah, sudah jelas hadis Nabi SAW untuk memotivasi kita. Kenapa kita tidak tergerak hati kita para jemaah sekalian? Jangan kita menunggu panggilan hati. Hidayah bukan ditunggu tapi dijemput. Amal ibadah bukan ditunggu tapi kita memaksa diri kita untuk melakukan amal ibadah. Kalau sekarang kita tidak memaksa diri kita untuk berkurban, maka kapan lagi akan bisa kita lakukan para jemaah sekalian? Ingat, tatkala Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan amal ibadah, jangan kita mengatakan nanti dan nanti. Itu di antara trik syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Tapi lakukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah memiliki niat untuk melakukan amal ibadah, bismillah, lakukan. Apapun hasilnya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kenapa bulan Dzulhijjah sangat istimewa, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah beberapa poin yang kami sampaikan ini menjadi suatu motivasi bagi kita untuk kita memuliakan bulan yang mulia ini, terutama dengan kita memperbanyak amal ibadah. Dan ingat pesan kami besok tanggal 9 Dzulhijjah, jangan lupa untuk kita berpuasa sehari, tapi pahalanya sangat luar biasa, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.